Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok C, mata kuliah akuntansi keuangan menengah kelas B, dan kami akan memaparkan dan menjawab contoh soal dari materi liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 24013019194. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai soal yang pertama, yaitu soal liabilitas jangka pendek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang mengenai liabilitas jangka pendek, tepatnya yang berkaitan dengan hutang dagang dan yang dikonversi menjadi wesel berbunga, serta bagaimana pencatatan bunga dilakukan menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual. Nah, oke, jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai kasusnya. Jadi di sini tuh pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan fiktif bernama PT Naura Jaya itu membeli barang dari pemasok, yaitu PT Anissa Makmur senilai 120 juta. Nah, transaksi ini tuh dilakukan secara kredit, yang artinya perusahaan itu belum melakukan pembayaran tunai saat itu. Sebagaimana umumnya dalam transaksi dagang, pembelian seperti ini tuh akan menimbulkan hutang dagang atau accounts payable yang merupakan kewajiban jangka pendek karena umumnya memiliki jangka waktu pembayaran 30 hingga 60 hari. Namun dalam kasus ini, karena PT Naura Jaya itu belum memiliki cukup kas untuk membayar hutangnya, maka pada tanggal 15 Januari 2025, perusahaan tersebut sepakat untuk mengkonversi hutang dagang tersebut menjadi wesel berbunga atau notes payable dengan jangka waktu 6 bulan dan tingkat bunga 8% per tahunnya. Nah, lalu di sini eh, diminta untuk yang pertama adalah membuat jurnal yang diperlukan oleh PT Naura Jaya untuk transaksi tersebut dari tanggal 1 Januari hingga pelunasan weselnya. Lalu yang kedua adalah untuk menghitung total beban bunga yang harus dicatat jika laporan keuangannya disusun pada 30 Juni 2025. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk pencatatan pembelian barangnya. Nah, saat perusahaan menerima barang pada 1 Januari, mereka tuh mencatat transaksi tersebut sebagai berikut, yaitu debit di persediaan sebesar 120 juta dan juga kredit hutang dagang sebesar 120 juta. Nah, mengapa kita mencatatnya seperti ini? Dikarenakan akun persediaan itu digunakan karena perusahaan menerima aset berupa barang yang akan dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Nah, lalu sementara itu, akun utang dagang itu dicatat karena perusahaan belum membayar pemasoknya dan kewajiban ini perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas lancar. Nah, lalu kita mengkonversi menjadi wesel berbunga, yaitu pada tanggal 15 Januari karena belum bisa melunasi hutang tersebut, perusahaan itu menerbitkan wesel berbunga sebagai bentuk perjanjian tertulis untuk membayar di masa depan. Nah, jurnal yang dibuat itu adalah debit hutang dagang sebesar 120 juta dan kredit di notes payable sebesar 120 juta uh, atau utang wesel sebesar 120 juta. Nah, apa artinya ini? Artinya perusahaan itu telah melunasi kewajibannya kepada pemasok secara hukum, meskipun belum mengeluarkan kas. Namun, kewajiban tersebut sekarang berubah bentuk dari hutang biasa menjadi wesel berbunga yang bersifat lebih formal dan mengikat, serta disertai bunga. Nah, akun wesel berbunga ini mewakili komitmen jangka pendek yang memiliki konsekuensi keuangan tambahan berupa bunga yang akan kita hitung dan akui nanti. Nah, lalu kemudian pada tanggal 30 Juni 2025 itu terjadi pengakuan beban bunga pada akhir periode di mana perusahaan itu menyusun laporan keuangan semesterannya pada tanggal 30 Juni 2025. Nah, karena wesel berbunga tersebut telah berjalan selama 5,5 bulan, yaitu dari 15 Januari hingga 30 Juni, maka perusahaan itu wajib mencatat beban bunga yang telah terjadi meskipun belum dibayar. Nah, bagaimana kita menghitung bunganya? Nah, kita akan menggunakan rumus yaitu pokok dikali suku bunga dikali dengan jumlah bulan atau waktu per 12, yaitu total bulan kan.
Nah, jadi kita langsung masukkan aja 120 juta kita kalikan dengan suku bunganya yaitu 8%, lalu kita kalikan dengan 5,5 yaitu yang tadi sudah diketahui yaitu waktunya 5,5 bulan per 12. Nah, itu akan menghasilkan angka 4.400.000. Nah, lalu setelah itu kita bisa membuat jurnal. Nah, jurnal yang dibuat adalah debit beban bunga sebesar 4.400.000 dan juga kreditnya itu adalah hutang bunga sebesar 4.400.000 juga. Nah, mengapa demikian? Nah, beban bunga, kenapa kok akunnya itu? Nah, beban bunga itu adalah biaya yang harus diakui dalam laporan laba rugi karena penggunaan dana pinjaman selama periode tersebut. Namun, karena perusahaan tersebut belum melakukan pembayaran, maka jumlah ini dikreditkan ke akun hutang bunga atau interest payable yang merupakan bagian dari liabilitas selancar di neraca. Nah, itulah teman-teman, kenapa kok akunnya bisa dua itu tadi. Nah, ini tuh mencerminkan prinsip akrual dalam akuntansi, yaitu beban diakui saat terjadi, bukan saat kas dibayarkan. Dan lalu adalah pada tanggal 15 Juli 2025 terjadi pelunasan wesel dan bunga pada jatuh tempo. Nah, tepat pada saat jatuh tempo wesel, nah PT Naurajaya ini membayar seluruh kewajibannya, baik pokok maupun bunga. Nah, yang pertama, kita hitung total bunga untuk 6 bulan penuh, yaitu 120 juta kita kalikan dengan 8%, lalu kita kalikan dengan 6 per 12, sama dengan 4.800.000. Nah, dari total ini, kita tuh sudah mengakui 4.400.000 pada bulan Juni yang sebelumnya. Nah, yang artinya ada 400.000 sisa bunga yang harus dicatat sebagai beban tambahan pada bulan Juli saat pelunasan. Nah, maka jurnal pelunasannya itu adalah debitnya ada 3, yaitu notes payable sebesar 120 juta, lalu hutang bunga sebesar 4.400.000 dan beban bunganya sebesar 400.000. Nah, lalu kreditnya adalah kas sebesar 124.800.000. Nah, penjelasannya adalah kita menghapus notes payable dari pembukuan karena hutangnya sudah dilunasi. Nah, lalu kita menghapus hutang bunga yang sudah dicatat sebelumnya, lalu kita menambahkan beban bunga baru untuk bulan Juli sebesar 400.000 karena belum dicatat. Nah, dan tentu saja perusahaan mengeluarkan kas sebesar total kewajiban yang jatuh tempo. Itulah kenapa pencatatannya menjadi seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan pada soal yang nomor 2, yaitu kita diminta untuk menghitung total bunga yang dicatat pada laporan keuangan pada 30 Juni 2025. Ini tuh sebenarnya tuh jawabannya sudah ada di penjurnalan sebelumnya, namun saya akan mengulangnya kembali dan juga menjabarkannya. Nah, untuk menjawab ini, kita tuh harus menghitung dulu bunga selama periode dari 15 Januari hingga 30 Juni, yaitu selama 5,5 bulan tersebut. Nah, ingat ya teman-teman, di sini kita itu menghitungnya hanya 5,5 bulan karena di sini tuh menghitungnya hanya sampai pencatatan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni, bukan pada saat pelunasan weselnya. Jadi kita mencatatnya hingga tanggal 30 Juni saja, yaitu 5,5 bulan. Nah, rumus bunga yang digunakan adalah seperti tadi, beban bunga, yaitu beban bunga sama dengan pokok dikalikan suku bunga lalu dikalikan dengan waktu atau jumlah bulan yang sudah terpakai per 12. Nah, kita masukkan angkanya lalu. Beban bunga sama dengan 120 juta, kita kalikan dengan suku bunganya yaitu 8%, lalu kita kalikan dengan 5,5 per 12. Nah, akan menghasilkan angka 120 juta dikalikan dengan 0,08, itu saya ganti menjadi desimal ya persennya, lalu kita kalikan dengan 0,4583. Itu adalah hasil dari 5,5 per 12. Nah, akan menghasilkan angka 4.400.000. Nah, jadi beban bunga yang harus diakui hingga tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar 4.400.000. Nah, maka jurnal penyesuaian, maka jurnal yang harus dilakukan atau yang harus dicatat oleh PT Naurajaya per tanggal 30 Juni adalah beban bunga sebesar 4.400.000 dan juga hutang bunga sebesar 4.400.000. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengakui adanya beban bunga yang timbul, namun pembayarannya belum dilakukan sehingga masih dicatat sebagai hutang bunga. Nah, perlu diketahui bahwa wesel berbunga yang diterbitkan untuk menunda pembayaran utang dagang merupakan bentuk liabilitas jangka pendek. Nah, beban bunga yang timbul selama periode akuntansi itu harus dicatat secara akrual walaupun pembayaran bunga belum dilakukan. Nah, oke teman-teman, dari kesimpulannya adalah bahwa kita tuh dapat memahami bagaimana hutang dagang dapat dikonversi menjadi wesel berbunga dan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap beban bunga berdasarkan waktu terjadinya, bukan waktu pembayarannya. Ini tuh menunjukkan pentingnya prinsip akrual dalam memastikan laporan keuangan itu mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, kita juga belajar bagaimana liabilitas jangka pendek seperti
notes payable, lalu interest payable, itu mempengaruhi laporan keuangan dan laporan laba rugi. Nah, demikian adalah penjelasan saya mengenai soal liabilitas jangka pendek dan juga jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah soal provisi. PT Bintang Jaya memulai usaha pada 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, menjual mesin sebanyak 200 unit dengan harga $6.000 secara tunai. Berdasarkan pengalaman masa lalu, PT Bintang Jaya mengestimasikan biaya untuk garansi sebesar $100 per unit. Garansi yang muncul pada tahun 2024 yaitu sebanyak $3.000 dan tahun 2012 diestimasikan sejumlah $15.000. Soalnya diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal penjualan pada 31 Desember 2024. Yang kedua, hitung total estimasi biaya garansi untuk penjualan mesin pada tahun 2024. Dan yang terakhir nomor 3, buatlah jurnal garansi aktual pada Juli sampai Desember 2024. Selanjutnya, jawaban pada soal provisi. Nomor 1 diminta membuat jurnal penjualan pada 31 Desember 2024. Jumlah mesin yang terjual yaitu 200 unit, lalu harga per unitnya yaitu $6.000, maka 200 dikali dengan $6.000 hasilnya $1.200.000. Maka jurnalnya yaitu kas di sisi debit dan penjualan di sisi kredit masing-masing sebesar $1.200.000. Selanjutnya nomor 2, menghitung total estimasi biaya garansi untuk penjualan mesin tahun 2024. Maka PT Bintang Jaya ini menjual 200 unit dengan estimasi biaya sebesar $100 per unit. Maka estimasi biaya garansi yaitu 200 unit dikali $100 hasilnya $20.000. Lalu soal yang ketiga yaitu membuat jurnal garansi aktual pada Juli sampai Desember 2024. Karena sudah tertera pada soal yaitu garansi muncul pada tahun 2024 sebanyak 3.000. Maka jurnalnya yaitu biaya garansi di sisi debit dan kas di sisi kredit sebesar $3.000. Baik, di sini saya akan menyajikan mengenai soal kontingensi. Nah, terdapat kasus di mana PT Nusantara Logistik menggugat PT Solusi Data Utama atas uang prestasi dalam penyediaan sistem manajemen gudang. Gugatan diajukan pada 5 Januari 2025 karena kerugian operasional akibat kegagalan sistem sebesar 1,8 miliar. Pada 15 April 2025, kuasa hukum PT Nusantara Logistik memberikan laporan kepada manajemen yang menyatakan bahwa peluang kemenangan mencapai 75% dan kemungkinan perusahaan akan mendapatkan kompensasi antara 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. Sidang terakhir dijadwalkan pada 10 Juni 2025 dan putusan akhir diperkirakan akan keluar paling lambat 20 Juni 2025. Tim keuangan tengah menyusun laporan keuangan interim untuk semester pertama tahun 2025 yang akan ditutup dan diaudit pada 30 Juni 2025. Kemudian terdapat di sebelah kanan terdapat ada 3 soal. Yang pertama yaitu, apakah perusahaan boleh mengakui kompensasi tersebut sebagai aset pada laporan keuangan interim per 30 Juni 2025? Dan soal yang kedua yaitu, bagaimana sebaiknya perusahaan mencatat atau mengungkapkan aset kontingensi ini? Dan soal yang ketiga yaitu, menuliskan catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALK untuk menjelaskan posisi hukum ini. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai soal sebelumnya, yaitu 3 soal. Yang pertama yaitu soalnya, apakah perusahaan boleh mengakui kompensasi tersebut sebagai aset pada laporan keuangan interim per 30 Juni 2025? Jawabannya yaitu tidak boleh. Berdasarkan PSAK 57, aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan.
meskipun probabilitas pemulihan ekonomi tinggi, kecuali ketika realisasinya sudah pasti atau hampir pasti. Karena per 30 Juni 2025 putusan belum keluar, maka perusahaan belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengakuinya sebagai aset. Kemudian, menjawab soal yang kedua yaitu soalnya bagaimana sebaiknya perusahaan mencatat atau mengungkapkan aset kontingensi ini. Jawabannya yaitu per 30 Juni 2025 aset tidak diakui. Harus diungkapkan dalam CALK karena probabilitas lebih dari 50%, yaitu 75% kan. Jika setelah 20 Juni 2025 perusahaan menang dan jumlah pasti, maka dapat diakui sebagai aset realisasi dalam laporan berikutnya. Kemudian, soal yang ketiga yaitu menuliskan catatan atas laporan keuangan atau CALK untuk menjelaskan posisi hukum ini. Nah, catatan 25 sebagai aset kontingensi, PT Nusantara Logistik menggugat PT Solusi Data Utama atas kerugian sistem gudang. Peluang menang yaitu 75% dengan estimasi kompensasi 1,5 sampai 2 miliar. Hingga 30 Juni 2025, belum ada putusan sehingga belum diakui sebagai aset sesuai dengan PSAK 57. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk untuk bagian yang liabilitas jangka pendek. Jadi liabilitas jangka pendek dari perusahaan ini merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun dalam siklus operasi normal. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2024 ini, liabilitas jangka pendek memiliki peran yang signifikan dalam mencerminkan posisi keuangan jangka pendek perusahaan. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit itu, total liabilitas jangka pendek ICBP per 31 Desember 2024 mencapai 10.924.773. Itu meningkat dari tahun sebelumnya senilai 10.464.225. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang harus dikelola secara hati-hati untuk menjaga kualitas perusahaan. Nah, dalam menjalankan operasionalnya ini, setiap perusahaan memiliki berbagai bentuk kewajiban. Nah, salah satunya itu seperti liabilitas jangka pendek ini. Nah, liabilitas jangka pendek ini disebut juga sebagai utang lancar. Jadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagai contohnya itu di sini ada laporan posisi keuangan. Nah, sebesar 10 juta. Nah, yang pertama ada komponen utang bank jangka pendek. Jadi di sini ada trust receipt senilai 185.303, itu untuk yang tahun 2024. Kemudian yang tahun 2023 ini 112.500. Kemudian ada utang usaha. Untuk utang usaha ini ada dua. Yang pertama ada utang usaha pihak ketiga senilai 3.710.084. Kemudian yang tahun 2023 senilai 3.486.037. Kemudian yang utang pihak berelasi senilai 391.345. Kemudian yang tahun 2023 287.932. Untuk yang bukan usaha, untuk utang yang bukan usaha, untuk pihak ketiganya 750.083. Kemudian yang 2023 704.761. Untuk yang pihak berelasi tahun 2024 315.752. Untuk yang tahun 2023 senilai 472.879. Kemudian ada beban akrual.
Nah, beban akrual ini beban seperti gaji dan buka pinjaman yang sudah terjadi tapi belum juga dibayar. Senilai untuk yang tahun 2024 senilai 3.244.707, kemudian yang tahun 2023 senilai 2.956.038. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja karyawan senilai 497.267, untuk yang tahun 2023 senilai 320.432. Kemudian ada utang pajak yang menjadi kewajiban kepada negara serta utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini senilai 1.401.567, untuk yang tahun 2023 senilai 1.553.474. Kemudian kemudian ada utang jangka panjang yang jatuh dalam tempo satu tahun. Pertama ada utang bank 351.952, untuk yang tahun 2023 455.907. Kemudian ada liabilitas sewa senilai 76.703, kemudian yang 2023 senilai 114.265. Nah, ini untuk total liabilitas jangka pendeknya untuk yang tahun 2024 senilai 10.924.773. Untuk yang tahun 2023 senilai 10.464.225. Nah, ini dalam hitungan jutaan, ya disajikan dalam jutaan rupiah. Baik, materi selanjutnya adalah membahas terkait provisi. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke provisi dalam laporan keuangan PT ICBP ini termasuk apa saja akunnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu provisi itu apa sih. Jadi menurut PSAK 57, provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti, yang artinya liabilitas yang belum pasti waktu terjadinya dan belum pasti juga jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan liabilitas atau kewajiban tersebut. Kita dapat temukan dari di sini dikatakan ada rekonsiliasi fiskal. Nah, jadi kita tidak fokus ke rekonsiliasi fiskalnya, kita hanya fokus ke dalam provisinya. Jadi di sini sudah saya tandai dengan yang warna hijau. Jadi di sini dikatakan ada provision for liabilities for employee benefits atau penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Ini sebesar 248.598 untuk di tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk liabilitas dari imbalan kerja karyawan ini juga bisa ditemukan di laporan keuangan yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yang di liabilitas jangka pendek. Kita akan bahas juga di slide selanjutnya nanti. Nah, untuk liabilitas tadi, liabilitas yang sudah dijelaskan atau dijabarkan oleh teman saya ini kan hanya jangka pendek. Nah, kali ini kita atau saya itu akan memberikan liabilitasnya jangka panjang juga. Nah, untuk nominal-nominal di sini ini adalah dalam jutaan rupiah ya, teman-teman. Jadi untuk yang tadi, yang slide sebelumnya kita sudah bahas terkait liabilitas imbalan kerja karyawan. Di sini ada di tahun 2024 dan 2023. Untuk di tahun 2024 ini ada 497.267 rupiah dalam jutaan rupiah, dan juga di tahun 2023 ada 320.432. Nah, di sini kita lihat ternyata ada kenaikan nominal untuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Kita fokus dulu di liabilitas jangka pendek ya, gitu. Kemudian apabila untuk di liabilitas jangka panjang ini ada dua akun, yaitu ada liabilitas pajak tangguhan neto. Ini termasuk ke dalam
provisi dan juga liabilitas imbalan kerja karyawan, tapi yang di jangka panjangnya gitu. Jadi kita tuh ada 3 untuk yang termasuk provisi. Ada liabilitas imbalan kerja karyawan baik jangka pendek dan jangka panjang, dan juga liabilitas pajak tangguhan itu kita lihat di jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu ada akun liabilitas pajak tangguhan itu gitu. Nah, untuk liabilitas imbalan kerja karyawan ini adalah provisi untuk kewajiban pensiun atau pesangonnya karyawan. Nah, apabila untuk liabilitas pajak tangguhan itu ini tuh termasuk provisi karena ini mencerminkan estimasi kewajiban pajak di masa depan untuk PT Indofood CBP gitu. Kemudian banyak yang mengira bahwa akun yang dikira merupakan provisi. Yang pertama ada beban akrual. Nah, sebenarnya ini bukan, karena untuk beban akrual ini adalah kewajiban yang telah pasti dalam jumlah dan waktunya gitu. Jadi jumlahnya sudah pasti dan waktunya sudah pasti juga mau dibayar kapan. Jadi ini bukan termasuk estimasi gitu. Jadi beban akrual ini atau hutang akrual ini bukan termasuk provisi gitu. Karena misalnya untuk ada utang bunga gitu ya, utang bunga yang nanti dibayar pada tanggal pada bulan Mei, misalnya 1 Mei gitu ya. Sedangkan kita masih ada tanggungan hutang pajak gitu selama misalnya Mei tahun ini Mei tahun ini sampai Mei tahun depan gitu. Jadi kan kita harus menghitung nih dari Mei sampai Desember itu kira-kira kita pajak terutangnya tuh berapa gitu. Nah, ini bukan termasuk provisi karena kita sudah tahu pasti gitu nominalnya berapa. Jadi bukan estimasi, dan juga waktu pembayarannya kita juga sudah tahu pasti kapan dibayar gitu. Jadi bukan estimasi lagi. Kemudian untuk akun selanjutnya ada utang usaha dan bukan usaha terkait akun utang usaha, dan juga utang bank dan juga utang pajak. Nah, ini utang-utang ini tuh bukan termasuk provisi karena hutang ini itu kita tahu jatuh temponya kapan atau harus dibayarnya kapan, dan juga kita tahu nominal pastinya berapa dari hutang ini. Jadi bukan estimasi gitu. Jadi ini bukan termasuk provisi. Kemudian ada liabilitas sewa. Untuk liabilitas sewa kita bisa lihat di liabilitas jangka pendek. Nah, ini juga bukan termasuk provisi. Kenapa? Karena untuk liabilitas sewa ini adalah bagian dari perjanjian sewa menurut PSAK 73 gitu. Jadi ini bukan termasuk provisi gitu. Jadi yang provisi apabila dilihat dari laporan ini itu ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, untuk yang ini adalah akun-akun untuk provisi dari PT Indofood CBP. Untuk yang ini saya dapatkan dari laporan keuangan tahunan tahun 2024 dari web IDX-nya gitu. Ini masih punyanya Indofood CBP. Di sini ada provisi jangka pendek dan jangka panjang. Tuh jangka panjang akan saya bahas di slide selanjutnya. Untuk di sini ada provisi jangka pendek, ada beberapa akun. Untuk akun-akun ini semuanya nominalnya 0 kebetulan. Jadi ada provisi jangka pendek pelapisan jalan tol, juga ada provisi jangka pendek biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat, ada juga provisi jangka pendek pembangunan prasarana fasilitas umum dan sosial, ada juga biaya pembongkaran aset tetap, biaya restorasi dan rehabilitasi, dan juga provisi jangka pendek lainnya. Untuk ini nominalnya 0, karena itu mungkin karena nominalnya 0 ini tidak diperlihatkan dalam laporan keuangan yang ada di webnya Indofood CBP sendiri. Jadi ini saya dapatkan dari webnya IDX. Berbeda dengan laporan yang sebelumnya saya dapatkan di webnya ICBP, Indofood CBP sendiri. Nah, untuk 2 sumber ini akan saya sertakan sumbernya di slide terakhir gitu.
Selanjutnya ada juga kategori provisi jangka panjang atau non-current provisions. Di sini ada provisi pelapisan jalan tol jangka panjang, kemudian ada biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat jangka panjang. Juga ada pembangunan prasarana, fasilitas umum dan sosial jangka panjang. Ada provisi biaya pembongkaran aset tetap jangka panjang. Ada juga provisi restorasi dan rehabilitasi jangka panjang dan juga provisi jangka panjang lainnya. Untuk akun-akun ini sama, tidak ada nominalnya juga. Untuk ini saya dapatkan dari laporan posisi keuangannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait kontingensi. Jadi kontingensi ini sendiri apabila saya melihat dari websitenya IAI, ini saya melihatnya definisinya dari modulnya IAI. Dikatakan ini nama modulnya adalah modul level dasar akuntansi keuangan. Ini dari websitenya IAI. Nanti akan saya berikan untuk linknya gitu, link sumbernya. Jadi ada dua, ada aset kontingensi dan juga liabilitas kontingensi. Untuk aset kontingensi sendiri dikatakan definisinya adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Gitu. Kemudian untuk yang kedua terkait liabilitas kontingensi, definisinya adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal. Gitu. Jadi untuk aset kontingensi sendiri ini aset potensial. Nah, untuk liabilitas kontingensi sendiri adalah kewajiban potensial. Gitu. Untuk di laporan keuangannya, di laporan keuangan ICBP sendiri atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, saya tidak menemukan adanya kontingensi. Jadi untuk kontingensi sendiri ini biasanya adanya di dalam catatan atas laporan keuangan, namun sayang sekali saya tidak menemukan adanya pembahasan terkait kira-kira apakah ada kontingensi dalam ICBP ini sendiri, namun sayang sekali saya tidak menemukannya di laporan keuangannya gitu. Baik, sekian penjabaran materi, contoh soal dan penjelasan terkait dengan liabilitas lancar, provisi dan kontingensi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.